Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang sudah kami kerjakan membuat proyek tiket pemesanan bus online. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Genta Arta Ramadan. Nama saya Muhammad Raihan Firdaus. Nama saya Naufal Hadi Putra. Nama saya Afif Nuruddin. Nama saya Oktavian. Saya Febian Dwi Hafid. Ya, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama itu kami menggunakan metode waterfall. Metode waterfall adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam classic life cycle atau siklus hidup klasik, yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Untuk model pengembangannya dapat dianalogikan seperti air terjun, seperti namanya, waterfall, di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan, mulai dari atas hingga ke bawah. Jadi untuk setiap tahapan tidak boleh dikerjakan secara bersamaan, sehingga perbedaan dari metode waterfall dengan metode agile terletak pada tahapan software development life cycle, atau disingkat SDLC. Model ini juga termasuk ke dalam pengembangan perangkat lunak yang terbilang kurang iteratif dan fleksibel, karena prosesnya yang mengarah pada satu arah saja, seperti air terjun. Jadi tidak bisa dikerjakan bersama-sama ataupun secara acak. Next. Dan di sini tahapan metode waterfall. Yang pertama requirement definition, yang kedua system and software design, mengatur jalannya sistematis software dan mendesain software itu sendiri. Yang ketiga implementation and unit testing. Keempat, integration and system testing. Yang terakhir, operation and maintenance. Next. Requirement analysis. Sebelum melakukan pengembangan perangkat lunak, seseorang pengembang harus mengetahui dan memahami bagaimana informasi kebutuhan pengguna terhadap sebuah perangkat lunak. Metode pengumpulan informasi ini dapat diperoleh dengan berbagai macam cara, di antaranya diskusi, observasi, survei, wawancara, dan sebagainya. Informasi yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisa sehingga didapatkan data atau informasi yang lengkap mengenai spesifikasi kebutuhan pengguna akan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Next. System and software design. Informasi mengenai spesifik kebutuhan dari tahap requirement analysis selanjutnya dianalisa pada tahap ini untuk kemudian diimplementasikan pada desain pengembangan. Perancangan desain dilakukan dengan tujuan membantu memberikan gambaran lengkap mengenai apa yang harus dikerjakan. Tahap ini juga akan membantu pengembang untuk menyiapkan kebutuhan hardware dalam pembuatan arsitektur sistem perangkat lunak yang akan dibuat secara keseluruhan. Next, implementation and unit testing. Tahap implementation and unit testing ini merupakan tahap pemrograman. Pembuatan perangkat lunak dibagi menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Jadi di sini dibagi beberapa bagian, dikerjakan secara bersamaan juga bisa, lalu nanti digabungkan dalam tahap berikutnya. Dan di samping itu, pada fase ini juga dilakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap fungsionalitas modul yang sudah dibuat, apakah sudah memenuhi kriteria yang diinginkan ataupun belum. Next. Integration and system testing. Setelah seluruh unit dan atau modul yang dikembangkan dan diuji di tahap implementasi, selanjutnya diintegrasikan dalam sebuah secara keseluruhan. Setelah proses integrasi selesai, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengujian sistem secara keseluruhan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kegagalan dan kesalahan sistem. Jadi di sini kan untuk semua sistem tidak semuanya sempurna ya, jadi ada aja kesalahan atau mungkin human error juga. Jadi dipilah lagi, difilter lagi bila ada yang salah ataupun gagal. Next. Operation and maintenance. Pada tahap terakhir dalam metode waterfall, perangkat lunak yang sudah jadi dioperasikan pengguna dan dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan memungkinkan pengembang untuk melakukan perbaikan atas kesalahan yang tidak terdeteksi pada tahap-tahap sebelumnya. Jadi yang tahap sebelum operation and maintenance ini kan tadi sudah dijelaskan ya, takutnya ada kesalahan atau kegagalan
jadi dipilih lagi atau difilter lagi. Tapi kalau yang operation maintenance ini perbedaannya sudah dijalankan si softwarenya ini, dan dipilah lagi atau difilter lagi takutnya ada kesalahan. Pemeliharaan meliputi perbaikan kesalahan, perbaikan implementasi unit sistem, dan peningkatan dan penyesuaian sistem sesuai dengan kebutuhan. Dan selanjutnya akan dipresentasikan, mangga teman saya. Apip. 1. Deskripsi umum perangkat lunak. Umum sistem. Proyek perangkat lunak yang akan kita buat ini dapat menyediakan data-data penumpang bus antar kota atau wilayah. Selain itu, pemesanan dapat memilih kota atau wilayah tujuan dengan jumlah penumpang yang sesuai dengan pemesanan tiket perjalanan, dan juga berbagai jenis perjalanan yang kami sudah sediakan seperti 1. Kelas ekonomi, 2. Kelas bisnis, 3. Kelas VIP. Semuanya dilakukan secara online alias pemesanan tidak perlu repot-repot untuk antri dalam hal pembelian tiket. Next, dalam proyek pembuatan aplikasi, kami memiliki berbasis web dan menggunakan bahasa programming PHP dan menggunakan database MariaDB atau MySQL. Maka memerlukan hosting dan juga internet dalam penerapan implementasinya. Selain itu, kami juga berharap dapat meningkatkan dengan API Aptrion Programming Interface Mitrans untuk metode sistem pembayaran pemesanan tiket online sehingga mempermudah pemesanan pelanggan dalam hal pembayaran. Dalam hal sistem ini kami memiliki beberapa hak akses, yaitu hak akses admin, hak akses user atau pelanggan. Next. 2. Fungsi produk. Perangkat lunak ini mempunyai beberapa fungsi utama, antara lain admin dapat menghapus atau delete, mengubah atau edit, menambah atau add, dan menampilkan daftar kelas perjalanan. Admin dapat menghapus atau delete, mengubah atau edit, menambah atau add, dan menampilkan kota atau wilayah tujuan sekaligus harga tiket. Admin dapat menghapus atau delete, mengubah atau edit, menambah atau add, dan menampilkan hak akses admin dan user. Admin dapat mencetak hasil laporan harian, mingguan, bulanan, tahunan. User dapat memesan tiket perjalanan secara online. User dapat melihat jadwal perjalanan bus secara online. Next. 3. Karakteristik pengguna. Hak akses admin, tugas mengelola sistem secara keseluruhan, mengelola hak akses user atau pelanggan, mengelola laporan pemesanan tiket, mengelola transaksi pemesanan. Hak akses ke aplikasi, semua layanan sistem. Hak akses user atau pelanggan, melihat katalog perjalanan, informasi pemesanan tiket, melakukan pemesanan tiket. Batasan. Dengan banyaknya permasalahan yang ada di sistem pemesanan tiket bus online ini, makalah proposal ini dibatasi pada sebagai berikut. Rancangan sistem yang akan dibuat hanya di bagian pemesanan tiket. Dalam perancangan sistem ini hanya menggunakan bahasa pemrograman PHP dan HTML dan CSS atau Bootstrap, menggunakan database MariaDB atau MySQL, serta tools atau alat pendukung lainnya. Sistem yang akan dirancang meliputi pemesanan tiket, pembayaran tiket, laporan-laporan tiket, dan data transaksi. Desain web mungkin akan membutuhkan tools tambahan khusus untuk desain seperti Adobe XD, Figma, dan lain-lain. Next. Lingkungan operasi. Spesifikasi perangkat lunak pemesanan tiket bus online sebagai berikut. Bisa menggunakan web server berbasis Apache atau XAMPP. Bahasa pemrograman PHP termasuk HTML dan CSS. Database menggunakan MariaDB atau MySQL. Browser atau klien bisa menggunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox. Untuk text editor menggunakan Visual Code Studio.
Untuk desain tools menggunakan Adobe XD, Figma atau yang lainnya. Untuk sistem operasi Windows 7, 8, dan 10 maupun Linux. Next. Deskripsi kebutuhan perangkat lunak. Deskripsi fungsional konteks diagram pada sistem pemesanan tiket bus online merupakan input dan output hanya pada hak akses admin. Pada hak akses admin ini dapat mengelola semua hak akses antara lain informasi sistem pembayaran dan informasi laporan pemesanan. Untuk informasi sistem pembayaran, bagian ini untuk mengelola seluruh sistem pembayaran yang telah diinputkan oleh user saat melakukan pemesanan tiket secara online. Dan informasi laporan pemesanan, bagian ini untuk melihat laporan pemesanan berdasarkan hari, bulan, atau tahun untuk mempermudah admin dalam membuat hal rekap laporan. Next. Berikutnya informasi hak akses, informasi sistem pemesanan tiket, informasi data transaksi, dan informasi data pemesan user. Untuk informasi hak akses, bagian ini untuk menghapus atau membuat suatu hak akses yang hanya bisa dilakukan oleh admin saja. Informasi sistem pemesanan tiket, bagian ini untuk mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan pemesanan tiket yang diakses oleh user seperti mengatur jadwal, keberangkatan bus, mengatur jumlah seat penumpang, mengatur kelas perjalanan, dan mengatur tujuan perjalanan. Selanjutnya informasi data transaksi, bagian ini untuk melihat seluruh data transaksi yang nantinya akan menjadi analisa dan dokumentasi. Informasi data pemesan atau user, bagian ini untuk mengatur seluruh informasi data pemesan sehingga admin bisa melakukan pengawasan bila sesuatu hal yang tidak diinginkan. Next. Sedangkan hak akses user hanya bisa diinput dan mengakses bagian depan from end. From end saja seperti 1. Login. Dengan memasukkan username dan password, login diperlukan oleh user untuk melanjutkan proses transaksi atau checkout. 2. Register. Register digunakan oleh user untuk membuat sebuah akun atau username, password, dan data diri yang nantinya diperlukan untuk proses login. 3. Pemesanan tiket. Bagian ini digunakan untuk user melakukan proses pemesanan tiket seperti memilih tujuan keberangkatan, memilih jumlah seat, memilih kelas perjalanan, dan check out atau pembayaran tiket. 4. Jadwal keberangkatan. Bagian ini untuk melihat jadwal keberangkatan bus secara online. 5. Informasi pemesanan. Bagian ini hanya bisa dilihat oleh user yang sudah selesai melakukan pemesanan atau pembayaran. Nantinya user dapat melihat informasi tiket yang sudah dipesan atau dibayarkan. Next. Sini ada rancangan struktur perangkat lunak. Di sini ada front end. Tampilannya ada home, pemesanan tiket, informasi pemesanan, dan login. Untuk pemesanan tiket dibagi menjadi 4, yaitu pilih tujuan perjalanan, pilih set penumpang, pilih kelas perjalanan, dan pembayaran. Sedangkan informasi pemesanan hanya untuk menampilkan informasi pemesanan yang ada. From login yaitu register akun. Next. Di sini ada backend, login admin, home, data, transaksi, laporan, hak akses, logout. Data dibagi menjadi 4. Data tujuan perjalanan, data penumpang, data kelas perjalanan, data pembayaran. Transaksi yaitu data transaksi. Laporan dibagi menjadi 3. Laporan tahunan, laporan bulanan, laporan harian. Hak akses yaitu informasi hak akses dan logout. Next. 3. UML. Di sini ada use case diagram soal user dan admin. Jadi user bisa register, lalu untuk memverifikasi data, lalu ada jadwal bus, login, dan pemesanan tiket. Lalu setelah di check out, admin bisa memverifikasi pembayarannya. Next. Daftar kebutuhan fungsi use case. Di
Di sini ada registrasi yang akan dilakukan oleh user. Use case ini digunakan untuk proses registrasi sebagai pemesan, di mana nanti diperlukan proses login. Lalu ada jadwal bus yang bisa dilihat oleh user. Use case ini digunakan user untuk melihat jadwal keberangkatan bus secara online. Lalu ada login yang bisa dilakukan oleh user dan admin. Use case ini digunakan user dan admin untuk sistem pemesanan dan halaman admin khusus untuk admin. Lalu ada verifikasi data yang bisa dilakukan oleh admin. Use case ini digunakan untuk mengecek data yang sudah diinputkan oleh user saat melakukan registrasi. Lalu ada verifikasi pembayaran yang dilakukan oleh admin untuk mengecek atau memverifikasi pembayaran yang sudah dilakukan oleh user. Setelah itu ada pemesanan tiket yang bisa dilakukan oleh user untuk melakukan pemesanan tiket bus secara online. Next. Daftar kebutuhan fungsi aktor. Yang pertama ada user. User adalah aktor yang dapat melakukan register, login, melihat jadwal keberangkatan, pemesanan tiket, check-out, dan pembayaran. Lalu ada admin yang bisa melakukan verifikasi data user, login ke halaman admin, dan verifikasi pembayaran user. Next. Ya, di sini ada activity diagram. Nah, ini yang pertama activity diagram register. Nah, di sini pertama mulai, lalu input username, lalu input email, setelah itu input nama lengkap, lalu lanjut input tempat tanggal lahir, lalu input nomor handphone, lalu input alamat, lalu pilih jenis kelamin, lalu setelah itu input password dan input repassword. Nah, setelah melakukan registrasi maka akan menerima link verifikasi via email. Bisa ditunggu selama 2 menit. Nah, jika menerima link maka register dinyatakan berhasil. Jika tidak menerima link maka permintaan link verifikasi kedua. Nah, lalu tunggu juga selama 2 menit. Nah, jika tidak muncul juga maka register dinyatakan gagal. Apabila muncul atau menerima maka register dinyatakan berhasil. Dan yang kedua, activity diagram login. Pertama masuk ke halaman login, lalu masukkan username, masukkan password. Jika login berhasil, maka dia akan masuk ke halaman home. Jika login gagal, maka akan menampilkan pesan kesalahan, lalu kembali lagi ke halaman login, lalu selesai. Yang ketiga, activity diagram pemesanan. Nah, di sini masuk ke pemesanan tiket, lalu input tujuan perjalanan, lalu input jumlah seat penumpang, lalu input jenis kelas perjalanan. Nah, jika ingin melanjutkan check out, maka akan ke form login, lalu akan dikasih akses ke check out. Jika tidak melanjutkan check out, maka akan kembali ke home. Nah, jika melakukan check out, maka selanjutnya melakukan pembayaran. Di sini jika tidak melakukan transfer uang, maka pembayaran dinyatakan gagal. Apabila melakukan transfer uang, maka pembayaran akan diverifikasi. Setelah itu, jika pembayaran tidak terverifikasi, maka pembayaran dinyatakan gagal. Jika pembayaran terverifikasi, maka pembayaran dinyatakan berhasil. Lalu selesai. Nah, di sini ada sequence diagram register. Jadi, user akan mengakses halaman register. Nah, jadi sini kita menginput form, lalu dari halaman register dikirim formnya ke controller register. Lalu di controller akan mengirimkan link ke halaman verifikasi. Nah, dari halaman verifikasi akan menerima link ke kontrol verifikasi, lalu lanjut ke tabel research. Nah, ini kelas diagram. Nah, di sini ada 4 field ya. Ada admin, ada user, ada pemesan tiket, ada checkout, ada pemesanan, pembayaran, transfer, jadwal perjalanan, dan detail perjalanan. Nah, pada tabel admin, sini ada ID admin, tipe datanya integer, yaitu nama admin, tipe datanya pasca,
username voucher, password voucher. Lalu di pemesanan tiket, di sini ada ID pemesanan, tujuan perjalanan, jumlah seat, kelas penerbangan, ID admin, dan ID user. Lalu di sini tabel user, itu ada ID user, nama user, email, username, password, tempat lahir, tanggal lahir, tipe datanya date atau tanggal, alamat, tipe datanya teks, nomor telepon, lalu jenis kelamin, tipe datanya inam, jadi milih lelaki atau perempuan. Nah, pemesanan tiket ini terhubung ke detail pemesanan. Di sini ada ID pemesanan, gitu. Lalu nama pemesanan, di sini ada nomor telepon, lalu alamat, lalu ID jadwal. Nah, detail pemesanan ini terhubung dengan jadwal perjalanan, yaitu di tabel jadwal perjalanan ini ada ID perjalanan, tanggal, datanya date, jam keberangkatan, jam sampai, ID perjalanan. Nah, jadwal perjalanan ini juga terhubung kepada tabel detail perjalanan. Di sini ada ID perjalanan, nama bis, nama supir, nomor bis, lalu status perjalanannya. Nah, pemesanan tiket juga terhubung ke checkout. Di sini ada ID checkout, ID pembayaran, ID pemesanan. Nah, checkout ini juga terhubung ke pembayaran. Ini ada ID pembayaran, nomor virtual account, status pembayaran, ID transfer, dan ID checkout. Nah, pembayaran juga terhubung ke tabel transfer. Di sini ada ID transfer, nama rekening, status transfer. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan. Jadi di sini ada one to many, di sini ada many to one, ada one to one, sini ada one to one, one to one, one to one, one to one, sini juga one to one. Nah, di sini ada one to many, artinya apa? Satu ID admin, maksudnya satu admin bisa memesan banyak tiket. Sama sebaliknya juga satu user bisa memesan banyak tiket. Nah, tapi satu pesanan tiket hanya bisa satu check out. Begitupun ini, satu check out hanya bisa satu pembayaran. Nah, satu pembayaran juga satu transfer. Nah, selanjutnya ini berikut contoh mockup menu home. Nah, ini aplikasinya berbasis web. Di sini ada menu home, lalu selanjutnya mockup menu login, lalu mockup menu register, lalu menu mockup pemesanan tiket, lalu selanjutnya mockup menu info jadwal perjalanan, lalu mockup menu checkout, lalu mockup menu pembayaran, lalu mockup menu info pemesanan. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan mockup yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Berikut mockup yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Tools yang kami gunakan di sini menggunakan Figma yang berbasis web. Oke, selanjutnya saya akan langsung saja mendemonstrasikan atau mensimulasikan lewat Nah, di sini di menu home ya. Di sini ada pemesanan tiket, ada jadwal perjalanan, ada check out, pemesanan, dan login. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf, saya di sini lupa ngasih navigasi home. Nah, lalu selanjutnya di sini kita bisa cek jadwal perjalanan. Nah, ini info jadwal perjalanan bisnya. Di sini bisa kita masukkan tanggal perjalanannya, lalu kota yang dituju, lalu dicari saja. Nanti akan muncul kota tujuan, tanggal, jam, lalu jumlah seatnya. Nah, ini di sini status ya. Status ini tergantung dari jumlah seatnya. Jika jumlah seatnya belum terpenuhi, maka dia tersedia. Jika jumlah seatnya terpenuhi, maka dia akan status penuh. Lalu check out di sini kosong ya, karena kita belum melakukan check out ya, belum ada check out. Begitupun juga info pemesanan, belum ada pesanan yang kita lakukan. Nah, selanjutnya kita ke menu login. Nah, sini ada menu login ya.
jika belum mempunyai akun bisa daftar akun terlebih dahulu, dan ini menu registrasinya ya, form registrasi yang sudah. Nah, di sini bisa masukkan username, email, nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor handphone, alamat lengkap, lalu pilih jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, lalu masukkan password dan lalu ulangi password. Nah, jika sudah terisi semua lengkap, kita bisa register. Nah, sini kita masukkan username dan password untuk melakukan login. Oke, jika sudah melakukan login, kita bisa langsung pesan tiket perjalanan. Nah, sini pemesanan tiket. Di sini tujuan perjalanan kita pilih dulu kota tujuannya mau kemana. Di sini ada kota Jakarta, Bandung, Garut, Jogja, Semarang, Surabaya, Sidoarjo, Bogor, Magelang, Cirebon, dan Sukabumi. Ini hanya contoh saja, ini bisa ditambahin lagi. Lalu pilih tanggal keberangkatannya, bahkan mau tanggal berapa gitu. Nah, jika sudah memilih kedua ini, lalu kita ke proses selanjutnya. Nah, di sini bagian pemilihan seat penumpang ya. Berapa jumlah jumlah penumpang yang dipesan. Nah, di sini kebetulan saya hanya membatasi hanya 4 orang ya. Ini sebagai contoh saja. Lalu jika sudah menentukan jumlah penumpang, lalu langkah selanjutnya pilih kelas perjalanan. Di sini ada 4 kelas perjalanan, ada ekonomi, bisnis, VIP, dan eksekutif. Nah, di sini ada harganya. Jadi misalkan nanti kalau tujuan misalkan ke Bandung dengan kelas perjalanan ekonomi, maka segini perjalanannya untuk per orang ya. Lalu jika sudah pemilihan kelas perjalanan, selanjutnya proses selanjutnya check out. Di sini adalah contoh check outnya. Di sini nama pemesannya, tujuannya, kelasnya, jumlah penumpangnya, nah harganya. Yang kan harganya 500.000 karena ada 2 penumpang jadi 300.000. Di sini kita bisa milih mau yang ini, yang ini. Nah, nanti di sini ada button hapus, dan jika sudah kita lanjut ke pembayaran. Nah, di pembayaran sini ada nomor pesanan ya. Ini sebagai contoh aja ya. Terus tanggal atau waktu, lalu status pembayaran ya, belum dibayar, lalu total harganya. Nah, di sini ada metode pembayarannya. Metode pembayarannya ada transfer bank, ada GoPay, ada link aja, ada virtual account, ada Alfamart dan Indomart. Nah, jika kita pilih transfer bank, maka akan muncul bank yang akan kita transfer. Nah, jika memilih GoPay misalkan, nanti akan muncul nomor GoPay-nya. Begitupun dengan yang lainnya. Nah, di sini ada kode pembayaran. Ini contoh aja. Lalu jumlah yang harus dibayarkan yaitu segini, nilai segini. Yang di sini ada not, apabila tidak membayar dalam 1 kali 24 jam, maka kode pembayaran akan hilang. Jika sudah diisi metode pembayarannya, maka bisa langsung ke bayar pesanan. Nah, di sini adalah verifikasi pembayaran. Verifikasi pembayaran ini, jadi kita ada metode pembayarannya, misalkan dengan transfer bank, dengan bank BCA, lalu kode pembayarannya, lalu jumlah nominalnya. Nah, ini status pembayaran penunggu. Nah, proses inilah user bisa bertransfer uang ke sistem. Nah, jika sudah melakukan transfer uang ke sistem, maka langsung aja ke konfirmasi pembayaran. Nah, di sini ada di bagian pemesanan ya. Nanti akan muncul gitu jika pemesanannya berhasil ya. Di sini ada nomor pesanan, nama pemesan, tanggal atau waktu, total harganya. Nah, di sini status pembayarannya yang penting sudah terbayar. Ya, mungkin itu saja penjelasan atau simulasi mockup dari saya. Mungkin bisa ditutup kalau sudah Genta. Ya, jadi di sini kami sadar dari hasil kerja kami masih banyak ada kekurangan ya, contohnya seperti tadi untuk navigasi home kami lupa untuk menyematkan di
web kami, dan tapi di balik kekurangan hasil kerja kami di sini, kami juga memudahkan user untuk memesan tiket secara online, dan dari mulai sistematis pemesanan hingga akses web itu sendiri ya. Jadi mungkin segitu aja dari kelompok kami. Untuk yang mau bertanya silahkan bisa di kolom komentar YouTube kami, atau boleh juga di grup web programming ya. Mungkin LPL. segitu aja. Oh, mohon maaf, di rekayasa perangkat lunak, mohon maaf. Jadi mungkin segitu aja presentasi dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RPL an. Mana lu an?